Persiapannya ya sebagai warga negara yang baik, dipanggil ya harus dihadapi. Ya bang ya, sebagai perempuan yang pasti saya harus memperjuangkan hak saya. Tapi kalau ditanya kronologis, sepertinya lebih baik saya nggak usah jawab deh. Toh nanti saya cerita yang ada saya di perkarain lagi gitu kan. Ya kita bakal berjuang, yang pasti kita sudah siap akan kita hadapi. Saya akan memperjuangkan hak saya sebagai perempuan. Sebelum sidang ada komunikasi sama Mas Nicholas nggak Mbak? Tidak ada ya. Sejauh ini belum ada. Aduh, belum nanya apa ya, lupa. Gimana kira-kira teman-teman? Ya gimana kan hari ini? Ya baik, terima kasih teman-teman media yang hadir mengikuti dalam persidangan kasus perkara 415. Yang pertama, kehadiran kita di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini sebagai warga negara yang baik untuk taat kepada proses hukum yang sedang berlaku. Jadi kalau ditanya persiapan kita nggak ada. Ini enggak. Gitu. Persiapan kita hanya berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kalau ditanya tentang problem apa yang dialami oleh Ayu Thalia, saya kira nggak ada permasalahan hukum sehingga Ayu Thalia ini dijadikan sebagai terdakwa. Kalau pendapat hukum saya, kenapa seperti itu? Karena yang bersangkutan ini sebagai warga negara yang baik ingin mencari perlindungan hukum dengan membuat laporan polisi di Polsek Jakarta Utara. Jadi itu adalah hak konstitusional setiap warga negara. Dengan laporan polisi tersebut, undang-undang juga telah memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap warganya yang membuat laporan ataupun yang menjadi saksi dan atau korban sebagaimana diatur di dalam pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Jadi kita melihat di sini bahwasanya ada rangkaian hukum yang semestinya diberikan perlindungan hukum kepada Ayu Thalia yang dibuktikan dengan laporan polisi tadi. Kalau perbuatannya tersebut adalah karangan ataupun cerita bualan, nggak mungkin klien kita ini membuat laporan polisi. Buat apa dia mencari sensasi? Contoh, dia sudah punya pekerjaan yang jelas dan dia sudah hidup dengan tenang dan nyaman. Akan tetapi dengan adanya laporan polisi itu, dia hanya ingin meminta perlindungan hukum kepada pihak kepolisian agar tidak terjadi peristiwa yang sama seperti apa yang ia alami. Jadi kalau memang teman-teman menyatakan apakah Anda siap? 100% kita siap. 100% kita siap mengikuti persidangan ini, dan karena memang ini sudah sampai di persidangan, akan kita buka semuanya yang sebenarnya, baik tentang hubungan, kedekatan dan lain-lain, akan kita buka. Jadi ini saya kira momen yang bagus untuk buka-bukaan seperti itu. Iya kan, momen yang sangat bagus, dan negara memberikan kesempatan kepada Ayu Thalia untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Kita juga minta maaf para rekan-rekan media, kemarin sempat nggak bisa dihubungin karena saya jujur masih menjaga privasi sih pelapor. Tapi karena sekarang sudah masuk ke persidangan, ya intinya saya akan memperjuangkan hak saya.
apa yang benar akan saya perjuangkan. Saya nggak mau mau sejam saja disalahkan, saya nggak mau, apalagi setahun 2 tahun, karena saya nggak salah. Posisinya berarti Ayu Thalia ini sebagai apa, Bang? Yang pertama, status Ayu Thalia di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini sebagai terdakwa. Ini saya jelaskan, terdakwanya kenapa terdakwa kan begitu? Masyarakat yang bertanya-tanya. Karena dugaannya beliau dituduh melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 311. Itu kan pidana umum. Pertanyaan saya, pencemaran nama baik yang mana yang dilakukan oleh Ayu Thalia? Karena memposting. Ini kan saya baca di dalam salinan berkas perkara, Ayu Thalia dituduh karena ada postingan di instastory-nya tentang luka lecet tadi. Ya. Yang kedua, ada dari bukti media pers dan ada bukti dari media televisi. Nah, yang kami pertanyakan, kalau memang ini dijadikan sebagai bukti untuk mempidanakan seseorang, di kemudian hari orang akan takut mencari narasumber dan orang akan takut menyampaikan apa yang ia alami kepada publik. Satu yang